Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat Bapak Kasatupa Lendi Kapolri, Brigadir Jenderal Polisi Magdius Kusin Dwi Hananto SIK MHum. Yang terhormat Pejabat Utama Setupa Lendi Kapolri. Yang terhormat Pembimbing Prokap Kelompok 125 Ibda Purnomo SPD. Yang terhormat tim penguji program khususnya kelompok 125. Izinkan saya Serdik atas nama Sultan AM Dekep Nosis 202403031823 Peleton 1B6 Resimen Laksmana Satya Prakasa SIP 53 gelombang 1 tahun anggaran 2024 ingin memaparkan hasil prokap kelompok 125 dengan judul Peningkatan Kinerja Personil Udloksik Subidokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan dalam pelayanan identifikasi olah tempat kejadian perkara aspek medik guna mewujudkan quick response Udloksik Subidokpol Bidokes Polda Sulsel yang presisi. Yang pertama, latar belakang. Quick Response Kedokteran Forensik Polri merujuk inisiatif prosedur respon cepat yang diterapkan oleh Unit Kedokteran Forensik Polri dalam menangani kasus-kasus tindak pidana yang menonjol guna mengidentifikasi. Dalam tujuan kedokteran forensik sendiri adalah cabang ilmu kedokteran membantu menegakkan hukum dengan melakukan analisis di TKP terhadap korban untuk menentukan penyebab dan cara dan waktu kematian serta mengidentifikasi faktor yang terlibat dalam kematian tersebut di TKP. Dalam konteks Polri, Unit Kedokteran Forensik bertugas melakukan otopsi dan berbagai pemeriksaan forensik lainnya, termasuk toksikologi dan analisis laboratorium untuk mendukung proses penyelidikan tindak pidana kriminal. Tindakan ini termasuk menganalisis yang pertama adalah racun, logam berat, dan zat berbahaya lainnya pada tubuh manusia tersebut, yaitu korban meninggal. Dalam hal ini, kedokteran forensik merespon cepat. Dari tim kedokteran forensik sangat penting untuk memastikan bukti yang relevan secara scientific crime investigation dan tidak hilang atau teridentifikasi seiring waktu yang sedang berjalan. Proses ini melibatkan kolaborasi erat antara dokter forensik dan penegak hukum, yaitu penyidik langsung, untuk memastikan bahwa semua aspek medik yang dilakukan oleh TKP di TKP tersebut pada kasus kriminal terpenuhi dalam penyelidikan kasus-kasus kriminal yang nantinya akan terbukti dengan secara scientific crime investigation. Tugas forensik itu adalah keahlian lainnya melekat pada seseorang dokter dan perawat wajib dilaksanakan dengan sesungguh-sungguhnya sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan. Korban juga berhak mendapatkan keadilan yang memadai. Di dalam sistem peradilan, ilmu kedokteran forensik merupakan suatu pembuktian secara ilmiah. Pembuktian ilmiah dituangkan ke dalam konsep alat bukti yang sah dalam UHAD, yaitu visum et repertum. Selanjutnya adalah pokok permasalahan. Permasalahan yang dapat diangkat dalam penulisan prokap ini berdasarkan latar belakang di atas adalah peningkatan kinerja personil Subbidokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan dalam pelayanan identifikasi olah TKP aspek medik guna mewujudkan quick response Udloksik Subidokpol yang presisi. Pokok-pokok permasalahan yang pertama adalah bagaimana kinerja personil Udloksik Subidokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan dalam pelayanan identifikasi olah TKP aspek medik di lapangan pada saat terjadi tindak pidana.
Yang kedua, bagaimana kondisi organisasi Subbidokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan peningkatan kinerja pada personil urusan kedokteran forensik Subbidokpol Bidokes Polda Sulsel dalam pelayanan identifikasi, olah TKP, aspek medik di lapangan. Yang keempat, langkah bagaimana antisipasi terhadap resiko yang berdampak pada kegagalan upaya kinerja personil Urdoksik Subbidokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan dalam identifikasi, olah TKP, aspek medik di lapangan dengan terwujudnya scientific crime investigation. Selanjutnya kita lihat dari kondisi faktual sumber daya manusia. Yang dapat kami paparkan adalah profesionalisme pelaksana layanan yang masih perlu ditingkatkan. Dalam hal ini adalah kompetensi sumber daya manusia dalam bidang forensik yang masih terbatas. Hal ini ya kita lihat dalam tabel tersebut adalah penampilan profil masing-masing urusan kedokteran forensik dari segi pendidikan formal, pendidikan pengembangan dari 7 personil Urdoksik Subbidokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Baru 3 yang mengikuti Dikbang Spes Kedokteran Kepolisian. Ya, kita lanjut. Di sini kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan olah TKP aspek medik, ketersediaan kit olah TKP aspek medik khususnya alat komunikasi berupa HT, handphone, kamera masih diadakan oleh swadaya mandiri dari personil Urdoksik Bidokes Polda Sulsel. Begitu pula anggaran pendukung yang sangat terbatas. Berikut data yang kami sajikan pada tabel di bawah ini adalah kegiatan Urdoksik dari olah TKP aspek medik dalam kota, di mana juga kegiatan jumlah melebihi dari target yang terlaksana sehingga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana dan anggaran dalam pelaksanaan olah TKP aspek medik di lapangan. Nah, kita lihat juga dari tahun ke tahun ya. Dalam hal ini 2024 dalam renggiat tahunan jumlah giat sesuai DIPA adalah 74, yang tercapai giat 16 sampai bulan Maret itu terrealisasi sebanyak 22%. Selanjutnya 2023 jumlah giat 26 tercapai 72, melebihi target 128%. Artinya dukungan yang kami paparkan tadi adalah harus membutuhkan tambahan dukungan sarana dan prasarana anggaran dalam pelaksanaan olah TKP medik yang harus ditingkatkan. Deskripsi pembahasan yang akan dipecahkan. Dalam hal ini berikutnya pelaksanaan olah TKP aspek medik pada temuan mayat. Dalam hal ini semua bisa di backup oleh personil Urdoksik Subbidokpol Bidokes Polda Sulsel, walaupun sarana dan prasarana masih kurang memadai, dan dalam hal ini dari tim personil Urdoksik Subbidokpol Bidokes Polda Sulsel yang mengutamakan adalah quick response dan kecepatan dalam menangani kegiatan oleh TKP aspek medik di lapangan dengan mengedepankan scientific crime investigation. Selanjutnya pemesan masalah yang kita angkat sini adalah dalam eksternal. Peluang yang pertama adalah kolaborasi dengan instansi medis eksternal. Yang selanjutnya pelatihan dan pertukaran pengetahuan pada bidang aspek medik. Yang selanjutnya pengembangan teknologi. Yang selanjutnya adalah dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan reputasi dan pengakuan di luar. Ancaman adalah dalam pemecahan masalah ini perkembangan teknologi kejahatan. Yang selanjutnya tekanan dari pihak kepentingan manapun. Selanjutnya kurangnya sumber daya. Selanjutnya kendala regulasi, ancaman keamanan. Selanjutnya persaingan dengan lembaga
lain di luar, selanjutnya isu privasi dan etika, dan yang terakhir adalah perubahan sosial politik yang selama ini mencuat berkembang di medsos dan sebagainya. Nah, kita lihat pemecahan masalah, kita lihat dari internal. Yang pertama adalah kekuatan. Dalam hal ini ada beberapa. Yang pertama adalah personil yang terlatih dan berkompeten. Selanjutnya peralatan canggih dan teknologi. Selanjutnya prosedur operasional yang jelas, kerjasama tim yang solid di lapangan. Yang berikutnya pengalaman dan rekam jejak yang baik dan komitmen terhadap profesionalisme bekerja di lapangan. Yang selanjutnya dukungan internal yang kuat, kemampuan adaptasi dan pembelajaran. Yang selanjutnya kelemahan. Di sisi kelemahan, di sini ada beberapa kriteria. Selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dari tim tersebut. Yang selanjutnya kurangnya pelatihan lanjutan. Yang selanjutnya adalah keterbatasan anggaran yang kurang memadai, kurangnya integrasi sistem informasi yang disampaikan pada saat menerima informasi di lapangan pada saat terjadi tindak pidana. Selanjutnya prosedur operasional yang sangat kaku pada saat bekerja di lapangan. Yang selanjutnya motivasi dan kesejahteraan personil, komunikasi internal yang kurang efektif pada saat bekerja. Yang selanjutnya resistensi terhadap perubahan yang terjadi pada saat itu. Nah, saat ini kita dari program ini manajemen risiko, identifikasi risiko yang dihadapi. Ada beberapa, termasuk yang kami paparkan, kami simpulkan ada 10. Yang pertama, kesalahan identifikasi dan analisa pada saat ke TKP di lapangan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia itu sendiri pada tim. Yang ketiga, beban kerja yang berlebihan. Yang keempat, gangguan keamanan pada saat mendatangi TKP. Yang kelima, keterbatasan quick respon di lapangan. Yang keenam, isu etika dan privasi pada saat melakukan oleh TKP tempat kejadian perkara tersebut. Yang selanjutnya, perubahan regulasi dan kebijakan. Yang selanjutnya, kendala teknologi. Dan yang selanjutnya, komunikasi internal yang tidak efektif antara tim yang terjun di TKP pada saat melakukan identifikasi di lapangan terhadap penyidik. Yang selanjutnya, resistensi terhadap perubahan. Dalam hal ini adalah waktu dan tempat. Langkah-langkah antisipasi resiko kita lihat dan kami paparkan ada beberapa. Yang pertama adalah kesalahan identifikasi dalam menganalisis di TKP. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Yang selanjutnya, beban kerja yang berlebihan. Dalam hal ini melibatkan orang terlalu banyak di TKP. Selanjutnya, gangguan keamanan sekitar area TKP. Selanjutnya, keterlibatan kurangnya respon, isu etika privasi, perubahan regulasi kebijakan, kendala teknologi, komunikasi internal yang tidak efektif antara satu sama lain. Yang selanjutnya adalah resistensi terhadap perubahan. Nah, simpulan dari program kami, peningkatan kompetensi personil itu sendiri. Yang kedua adalah penyediaan dan pemeliharaan peralatan itu sendiri. Yang selanjutnya, standar operasional prosedur SOP yang jelas dan fleksibel. Yang selanjutnya, dukungan manajemen dan infrastruktur di lapangan. Selanjutnya, kolaborasi dan kerjasama eksternal yang sangat dibutuhkan pada saat melakukan olah TKP tempat kejadian perkara di bidang aspek medik. Selanjutnya, pengolahan risiko dalam segi keamanan itu sendiri pada saat melakukan olah TKP kejadian yang melibatkan dari urusan kedokteran forensik di lapangan.
Nah, dalam hal ini dari Prokap ini merekomendasikan yang pertama adalah peningkatan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua adalah teknologi investasi. Yang ketiga adalah pemeliharaan rutin dari kit tersebut. Yang keempat adalah merevisi SOP. Yang selanjutnya yang kelima, poin kelima adalah anggaran yang memadai. Dalam hal ini Rembut mendukung untuk pencapaian target anggaran yang memadai untuk melakukan olah TKP aspek medik yang presisi. Yang selanjutnya peningkatan infrastruktur. Yang selanjutnya adalah kerjasama dan kolaborasi yang dengan instansi luar, baik mewujudkan terciptanya keamanan pada saat melakukan olah TKP tempat kejadian perkara. Yang selanjutnya evaluasi dan penilaian kinerja pada personil Urdoksik Subidokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Nah, alur pikir dari Prokap ini latar belakangnya adalah masih kurangnya optimal pelayanan identifikasi olah tempat kejadian perkara. Outcome-nya adalah terwujudnya quick response Urdoksik yang presisi pada saat melakukan olah TKP aspek medik di lapangan. Outputnya meningkatnya kinerja personil urusan kedokteran forensik Subidokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan dalam pelayanan identifikasi olah tempat kejadian perkara di lapangan yang presisi menuju Scientific Crime Investigation (SCI). Instrumen input. Dalam hal ini Prokap berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah Perkap Nomor 10 Tahun 2009 tentang cara dan persyaratan penyelenggaraan praktik kedokteran kepolisian. Yang ketiga adalah Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedokteran kepolisian. Demikianlah paparan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon saran dan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam presisi.